sebelumnya kepada teman-teman yang sudah melihat video ini. Nah, kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi tentang teknologi enzim pada mata kuliah bioteknologi. Apa saja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang deskripsi bioteknologi dan manfaat bioteknologi. Yang kedua, kita akan membahas tentang sifat-sifat enzim. Yang ketiga, kita akan membahas aplikasi enzim. Yang keempat, kita akan membahas teknologi dari produksi enzim. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang imobilisasi enzim. Dan yang keenam, kita akan membahas kelemahan dan kelebihan imobilisasi enzim. Sebelum kita lanjut pada materi yang lebih dalam lagi, sebaiknya kita cari tahu terlebih dahulu apa sih sebenarnya definisi bioteknologi ini. Nah, bicara tentang definisi bioteknologi, banyak yang mengira bahwa definisi bioteknologi hanya berkaitan dengan rekayasa genetika saja. Padahal definisi bioteknologi yang lebih kompleks adalah teknologi yang berakar pada proses fermentasi dengan memanfaatkan kemampuan mikroorganisme dalam suatu lingkungan yang dikendalikan agar menghasilkan berbagai jenis produk. Nah, ternyata definisi ini telah didukung oleh OECD pada tahun 1982 yang berisi tentang aplikasi prinsip-prinsip ilmu dan rekayasa dalam pengolahan bahan-bahan menggunakan agen biologis untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, pada perkembangannya, bioteknologi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional atau bioteknologi tradisional. Nah, bioteknologi konvensional tanpa menggunakan rekayasa genetika, hanya berfokus pada cara seleksi alam dan mikroba yang digunakan dalam modifikasi lingkungan untuk memperoleh produk yang optimal. Nah, ciri-ciri bioteknologi konvensional ini pertama, kurang steril, jumlahnya yang sangat terbatas dan kualitas yang belum tentu terjamin. Nah, contoh dari bioteknologi konvensional dapat kita temui pada pembuatan tape, tempe, roti, yogurt, dan lain-lainnya. Nah, bioteknologi modern dengan menggunakan rekayasa genetika dan memanfaatkan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup agar digunakan untuk menghasilkan barang yang diinginkan dalam bidang produksi pangan, misalkan pada transgenik tanaman. Nah, contoh pada bioteknologi modern ini dapat kita temui pada kultur jaringan. Nah, ciri-ciri dari bioteknologi modern ini steril dan produksinya dalam jumlah yang banyak, lalu kualitas standar dan terjamin. Nah, sedangkan pada manfaat bioteknologi yang kita tahu banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari. Salah satunya pada bidang kesehatan dan pada bidang pertanian. Nah, pada bidang kesehatan, pemanfaatan bioteknologi dimanfaatkan untuk menghasilkan obat-obatan. Nah, sedangkan pada bidang pertanian, pemanfaatan bioteknologi digunakan untuk menghasilkan dan merakit berbagai jenis varietas unggul. Nah, lalu pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pertanian juga digunakan untuk mengatasi pembibitan, yaitu sebagai cara dalam menghasilkan bibit dalam jumlah yang besar dan dengan waktu yang singkat. Nah, kita lanjut pada pembahasan yang kedua tentang sifat-sifat enzim. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu enzim. Nah, enzim adalah benda tak hidup yang diperoleh oleh sel hidup yang menyusun sebagian besar total protein dalam sel. Nah, enzim berfungsi sebagai katalisator, yaitu mempercepat laju suatu reaksi kimia tanpa ikut terlibat dalam reaksi tersebut. Enzim juga tersusun atas dua bagian, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein. Dengan sifatnya yang labil, menjadi mudah berubah apabila dipengaruhi suhu dan pH. Sementara itu, gugus prostetik adalah enzim yang tersusun dari non-protein.
Berdasarkan bahan penyusunnya, gugus prostetik terbagi menjadi dua, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim yang tersusun dari bahan organik tugasnya untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Contohnya FADH, NADH, dan vitamin B. Kofaktor tersusun dari bahan anorganik. Contohnya klor dan kalsium yang mengoptimalkan enzim betialin dalam menguraikan molekul gula kompleks. Nah, sekarang sudah mulai paham kan? Lalu apa saja ya sifat-sifat enzim itu? Secara umum, sifat enzim memiliki 4 sifat. Nah, keempat sifat ini adalah: yang pertama, enzim merupakan biokatalisator. Seperti pada pengertiannya, enzim bersifat biokatalisator berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi efektivitasnya. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. Dalam hal ini, teman-teman dapat membayangkan enzim sebagai kunci yang mempunyai bentuk khusus, sehingga hanya bisa dibuka satu gembok saja. Contoh, enzim amilase yang hanya bekerja pada substrat berupa amilum atau pati. Yang ketiga, kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Suatu enzim dapat melakukan reaksi dua arah dari substrat menjadi produk atau produk menjadi substrat. Yang keempat, enzim menyerupai protein. Pada beberapa sifat, enzim yang menyerupai karakter dari protein yaitu bekerja pada suhu optimum, kinerja menurun dalam kondisi asam basa, asam kuat atau basa kuat, dan kinerja menurun pada pelarut organik. Nah, ternyata tidak hanya pada sifat-sifat enzim. Pada aktivitas enzim juga tergantung pada macam dan konsentrasi substrat, temperatur, pH, serta susunan dan jumlah bahan atau cairan lain yang ditambahkan. Yang pertama, macam substrat dan kadar konsentrasi substrat. Jika konsentrasi substrat kecil, maka reaksinya ditentukan oleh substratnya, sehingga capai keseimbangan antara kecepatan reaksi dan konsentrasi substrat. Jika substrat dalam keadaan berlebih, maka reaksinya tergantung pada jumlah atau konsentrasi enzim yang ada. Kecepatan reaksi enzim tidak tergantung pada konsentrasi substrat yang ada. Yang kedua, temperatur. Temperatur dapat menentukan aktivitas maksimum enzim. Jalannya reaksi enzimatis pada bermacam-macam temperatur menunjukkan bahwa lebih tinggi temperatur, lebih kuat lekukan kurva waktu penguraian. Pada percobaan in vitro, enzim masih dapat beraktivitas pada temperatur 30 derajat Celcius dan menjadi aktif pada temperatur 40 derajat Celcius. Masa inkubasi enzim pada 37 derajat Celcius dapat dilakukan, namun lebih aman jika inkubasi pada suhu kamar 25 derajat Celcius. Yang ketiga, konsentrasi ion hidrogen. Konsentrasi pH di mana aktivitas tertinggi enzim tercapai disebut pH optimum. Pada umumnya, pH optimum untuk beberapa enzim terdapat antara netral atau asam lemah. Nilai ekstrim pH optimum terdapat pada enzim pencernaan. Misalnya, pada pepsin pH 1,2 sampai 2,5 dan tripsin pH 8 sampai 11. Yang keempat, banyak dan susunan cairan yang ditambahkan.
Substansi-substansi yang mempertinggi aktivitas suatu enzim disebut aktivator dan yang menghambat disebut inhibitor. Aktivitas enzim merupakan resultan pengaruh aktivator dan inhibitor. Kita lanjut pada poin yang ketiga tentang aplikasi enzim. Nah, pada kajian ini berupa tentang perkembangan informasi mengenai aplikasi enzim pada enzim pektinase. Pektinase merupakan enzim yang berperan dalam proses degradasi molekul pektin yang umumnya berada pada sel tumbuhan. Pektin dipecah sehingga menghasilkan molekul galakturonan jenuh dan tak jenuh. Lalu kemudian enzim dikatabolis, kemudian enzim 4-deoksiuronat. Pada reaksi selanjutnya, molekul ini akan diubah menjadi pirufat dan 3-fosfogliseraldehida. Pada enzim ini, pektinase umum digunakan dalam proses melibatkan degradasi bahan tanaman, seperti mempercepat ekstraksi jus buah dari buah, termasuk pada buah apel dan sawo. Pektinase juga telah digunakan dalam proses ekstraksi jus dan ekstraksi minyak zaitun. Aplikasi enzim pektinase dalam ekstraksi jus. Pektinase digunakan dalam proses ekstraksi jus dan mampu membantu menjaga keutuhan warna, rasa, dan kandungan vitamin. Pada proses ekstraksi jus tidak memerlukan suhu tinggi. Pektinase digunakan dalam proses maserasi dan depektinisasi. Proses maserasi merupakan langkah awal untuk memecah komponen hemiselulosa pada buah. Kerja enzim pektinase dibantu oleh enzim selulose. Proses depektinisasi merupakan langkah lanjutan untuk memisahkan jus dengan residu pemecahan pektin dan hemiselulosa. Aplikasi enzim pektinase dalam ekstraksi minyak zaitun. Minyak zaitun merupakan minyak yang berkualitas tinggi yang dihasilkan banyak di sekitar laut Mediterania, seperti Italia, Spanyol, Yunani, dan Tunisia. Ekstraksi minyak zaitun cukup sulit dilakukan apabila hanya menggunakan teknik ekstraksi biasa. Enzim pektinase dan selulose berperan dalam proses ekstraksi minyak zaitun dan meningkatkan produktivitas biji zaitun dalam menghasilkan minyak. Penambahan enzim dilakukan selama penggilingan biji zaitun, kemudian dibantu proses sentrifugasi. Pada poin keempat, hasil dari teknologi enzim. Adanya aplikasi enzim sangat bagus untuk persiapan pengolahan pangan. Salah satunya seperti pada enzim alfa amilase. Nah, enzim alfa amilase banyak digunakan di bidang industri. Enzim ini berfungsi menyediakan gula hidrolisis pati sehingga dapat dimanfaatkan sebagai produksi sirup fruktosa yang mempunyai tingkat kemanisan yang tinggi. Nah, proses pengolahan pati menjadi gula sebenarnya dapat dilakukan dengan menggunakan dua jenis katalis, yaitu katalis asam dan katalis enzim. Pengolahan pati dengan bantuan katalis enzim yang terdiri dari dua tahap, yaitu likuifikasi dan sakarifikasi. Pada tahap likuifikasi, enzim yang digunakan adalah enzim alfa amilase. Enzim alfa amilase membantu proses hidrolisis pati atau polisakarida menjadi oligosakarida berupa lignit dextrin dan senyawa oligosakarida lainnya. Kemudian, proses pengolahan dilanjutkan dengan penambahan enzim lainnya selama proses sakarifikasi. Jenis enzim yang ditambahkan selama proses sakarifikasi spesifik tergantung jenis dan karakteristik produk gula yang ingin dihasilkan. Nah, salah satu contohnya adalah seperti pada pembuatan sirup glukosa dari kulit pisang kepok
secara enzimatis. Nah, enzim ini sendiri dapat diperoleh dari tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Produksi enzim alfa amilase dengan mikroba lebih mudah dibandingkan dengan hewan ataupun tumbuhan yang membutuhkan ruangan lebih kecil dan sumber biaya yang lebih sedikit. Nah, produksi enzim ini sendiri, suhu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi kerja enzim amilase. Suhu yang optimal pada alfa amilase adalah antara 50 sampai 90 derajat. Enzim alfa amilase ini mampu menghidrolisis pati dan glikogen secara acak dan akan membentuk molekul-molekul karbohidrat yang lebih pendek. Nah, hasil dari potongan enzim ini antara lain maltose, maltotriosa, dan glukosa. Kita lanjut pada poin yang kelima, yaitu tentang imobilisasi enzim. Nah, apa sih itu imobilisasi enzim? Imobilisasi enzim merupakan suatu proses di mana enzim ditempatkan pada suatu medium tertentu sehingga pergerakan atau mobilitas enzim menjadi terbatas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dari enzim tersebut sehingga dapat digunakan secara berulang-ulang atau kontinu. Nah, selanjutnya pada poin yang keenam yaitu tentang keunggulan dan kelemahan imobilisasi enzim. Nah, setelah kita sudah mengetahui apa itu imobilisasi enzim, tentunya sistem ini memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan. Nah, apa sih itu keunggulan pada imobilisasi enzim? Yang pertama, enzim dapat digunakan untuk proses kontinu. Yang kedua, mampu menghasilkan produksi yang berkelanjutan dan terkontrol dengan baik. Nah, yang ketiga, hasil dari enzim dapat dipisahkan dengan mudah. Nah, selain beberapa keuntungan dari imobilisasi enzim juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, biaya karir atau penyangga dan proses imobilisasi yang cukup besar. Nah, yang kedua, terjadi perubahan karakteristik enzim. Yang ketiga, dan yang terakhir, pembatasan transfer massa atau problem dengan kofaktor dan regenerasi serta problem dengan sistem multi-enzim. Nah, teman-teman tidak kesulitan kan belajar teknologi enzim ini? Saya harap teman-teman paham dan mengerti materi yang telah saya sampaikan tadi ya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini memberikan manfaat dan menambah pengetahuan baru untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.